Salam Bapak Ibu, hari ini kita akan masuk dalam pendalaman Alkitab dari kitab Lukas 19 ayat 1 sampai 10 tentang seseorang yang bernama Zakheus. Dalam kesempatan ini penafsiran yang akan saya pakai yaitu metode penafsiran narasi. Dan sebelum kita masuk dalam pendalaman Alkitab lebih lanjut, mari kita sama-sama berdoa, kita rendahkan hati kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu atas kehidupan kami, dan saat ini kami mau belajar pendalaman Alkitab agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengenal Tuhan lebih lagi, pribadi yang memahami Tuhan, pribadi yang mengasihi Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Pendalaman Alkitab ini dari awal, tengah, hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami, menuntun kami, memberikan hikmat kepada kami, agar setiap pengertian demi pengertian yang kami terima, kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami, dan Kau terus mengajar kami, agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin indah di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan pendalaman Alkitab ini dalam tuntunan Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam pendalaman Alkitab. Sebelum masuk dalam pembahasan, saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu Bapak Ibu. Perikopnya adalah Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian pembacaan firman Tuhan, dan kita akan masuk dalam topik pembahasan. Adapun pokok bahasan dalam pendalaman Alkitab ini adalah sebagai berikut. 1. Who. Di sini akan disampaikan informasi tentang tokoh utama atau protagonis dan tokoh antagonis dari cerita ini. Pokok bahasan yang kedua adalah why. Yang akan diangkat adalah mengenai mengapa penulis mengangkat cerita tentang Zakheus. Pokok bahasan yang ketiga adalah what, yang membahas tentang alur cerita atau plot, yaitu menceritakan tentang apa yang sudah dilakukan oleh Zakheus. Yang keempat yaitu how. Di sini adalah bagaimana penulis mengambil pelajaran dan pesan dari cerita tersebut, yaitu refleksi dari cerita yang akan kita pelajari hari ini. Kita masuk dalam pokok bahasan yang pertama yaitu who. Dalam who ini ada 2 tokoh yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tokoh protagonis atau tokoh utama. Adapun tokoh protagonis atau tokoh utama dalam cerita ini adalah Zakheus. Siapa itu Zakheus? Zakheus adalah seorang yang berkebangsaan Yahudi yang berkhianat kepada bangsanya dan mengikuti bangsa penjajah yaitu bangsa Romawi untuk bekerja pada bangsa Romawi sebagai pemungut cukai. Dan Zakheus bukan hanya pemungut cukai biasa, tetapi dia adalah kepala pemungut cukai. Pemungut cukai dalam bahasa Latin adalah publicanus, yaitu istilah yang digunakan bagi orang yang bertugas mengumpulkan pajak dari masyarakat Yahudi
untuk diserahkan kepada pemerintah Romawi. Pada zaman Sakeus, kota Yeriko yang merupakan tempat kediaman Sakeus di mana pada waktu itu Yesus datang melintasi kota itu, kota Yeriko tersebut merupakan pusat produksi dan ekspor untuk balsam Mekah. Dalam bahasa Inggris, balsam of Mecca atau juga balm of Gilead. Tentunya posisi Sakeus sebagai kepala pemungut cukai di kota itu sangat penting dan membuat dia sangat kaya. Sakeus yang menjadi kepala pemungut cukai di satu kota yang merupakan pusat produksi dan ekspor, merupakan posisi yang boleh dikatakan lahan basah. Oleh sebab itu, kedudukan dia itu membuat dia sangat kaya. Namun pemungut cukai pada masa itu sangat tidak disukai. Bahkan dibenci oleh rakyat. Karena beberapa hal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pajak atau cukai dirasa sangat memberatkan bagi rakyat. Dengan adanya pemungutan cukai, rakyat merasa terbeban karena mungkin saja banyak rakyat yang penghasilan mereka tidak banyak dan mereka pun kemudian harus menyisihkan dari penghasilan mereka yang dipergunakan untuk kehidupan mereka, tapi mereka harus menyisihkan untuk menyerahkan pajak kepada pemerintah Romawi pada saat itu. Itu alasan yang pertama, kenapa pemungut cukai itu sangat dibenci, yaitu pajak itu dirasa sangat memberatkan bagi rakyat. Alasan yang kedua, pajak itu diserahkan kepada pemerintahan Romawi yang notabene adalah musuh bangsa Yahudi. Ini merupakan kejadian dan hal yang sangat mengesalkan bagi rakyat saat itu. Karena mereka harus memberikan sebagian dari penghasilan mereka hanya untuk diserahkan kepada bangsa Romawi yang merupakan musuh bangsa mereka. Ini hal yang luar biasa yang membuat mereka dongkol, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan mereka harus menyerahkan pajak itu kepada bangsa Romawi. Yang ketiga, cara mereka mengambil pajak, cara pemerintah Romawi, cara pemungut cukai itu, mengambil pajak dari rakyat sangat kejam dan tidak adil. Pajak atau upeti yang diambil dari rakyat itu biasanya melebihi upeti yang seharusnya. Rakyat yang sudah kesulitan untuk menyisihkan penghasilannya, ditambah lagi dengan jumlah yang diambil itu tidak seharusnya. Bahkan diambil dengan sangat paksa dan sangat kejam. Hal ini membuat pemungut cukai sangat tidak disukai dan dibenci oleh rakyat. Karena hal tersebutlah, maka Sakeus yang disebut orang berdosa, juga dia tidak disukai banyak orang. Karena hal tersebut dianggap Sakeus sudah melakukan hal yang kejam, yang menyiksa rakyat, sehingga disebut sebagai orang berdosa. Tokoh yang kedua yang akan kita bahas adalah tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang diarahkan untuk menentang tokoh utama. Dalam cerita ini, yang menjadi tokoh antagonis adalah semua orang yang melihat kepada Yesus dan Sakeus yang sedang berbicara, dan orang-orang ini mencemooh terhadap Sakeus. Itu dijelaskan dalam Lukas 19 ayat 7, saya akan bacakan ayat ini. Lukas 19 ayat ke-7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Orang-orang yang bersungut-sungut inilah yang menjadi tokoh antagonis dalam cerita ini. Mereka menentang Sakeus. Bahkan mereka mengatakan, Yesus di sini dikatakan ia menumpang, ia di sini huruf besar mengacu kepada Yesus. Dikatakan Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Mereka merasa kesal. Mereka menganggap tindakan Yesus adalah tidak tepat. Yesus salah karena Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa. Orang-orang ini menentang Sakeus dan mungkin juga menentang tindakan Yesus yang mau menumpang di rumah Sakeus. Bisa jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang selama ini merasa sudah diperas oleh Sakeus sehingga mereka begitu bencinya dan begitu menentang Sakeus. Berikutnya, kita masuk dalam topik bahasan yang kedua, yaitu why. Di mana di sini kita mencari alasan, kita mau menemukan alasan mengapa penulis
mengangkat cerita tentang Sakius. Dalam cerita ini, dalam cerita Sakius, penulis ingin mengemukakan tentang seorang berdosa yang kemudian bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Ada hal yang menarik, fakta yang menarik, bagaimana orang berdosa kemudian bisa bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupannya. Kalau dilihat dari konteks dekat pada pasal-pasal sebelumnya, penulis telah menyampaikan beberapa perumpamaan dan narasi di mana topik-topik yang dibicarakan pada pasal sebelumnya itu, jika kita tinjau dari konteks dekat, adalah tentang harta kekayaan dan kepemilikan akan sesuatu. Yaitu pada perikop, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah, di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 27, di mana dalam perikop ini diceritakan bahwa ada seseorang yang menemui Yesus, kemudian bertanya, Tuhan bagaimana agar dia bisa masuk dalam kerajaan sorga? Dan dia mengatakan bahwa dia sudah melakukan seluruh hukum Taurat, bahkan dia melakukan dari masa mudanya. Dan kemudian Yesus mengatakan kepada orang itu, bahwa orang itu harus menjual seluruh hartanya dan membagikannya kepada orang miskin. Karena Yesus tahu, orang yang datang kepada Yesus ini adalah orang yang sangat kaya. Dan ketika orang itu bertanya, bagaimana caranya masuk kerajaan Allah? Yesus mengatakan kepada orang itu untuk menjual seluruh hartanya dan membagikannya kepada orang miskin. Tetapi apa yang menjadi respon dari orang kaya itu? Orang kaya itu merasa sedih. Karena dia sangat kaya, banyak sekali harta. Dan dia keberatan untuk melakukan apa yang Yesus ajarkan. Hal ini dari respon orang tadi, Yesus kemudian mengatakan, sangat sukar bagi orang kaya untuk masuk kerajaan Allah. Karena orang kaya ini sangat diberatkan oleh kekayaan yang dia miliki. Mereka merasa sayang untuk melepas kekayaan. Dan perikop selanjutnya yang merupakan konteks dekat dari cerita mengenai Sakius, yaitu pada perikop upah mengikuti Yesus dalam Lukas 18 ayat 28 sampai 30, di mana di situ bercerita tentang orang yang akan mengikuti Yesus. Saya akan buka sebentar, Lukas 18. Saya akan bacakan ayatnya. Di mana di sini tentang Petrus yang berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Berbeda dengan apa yang dialami oleh orang kaya tadi, syarat yang sama dikemukakan Yesus dalam perikop upah mengikuti Yesus. Ketika Yesus berbicara kepada Petrus, Petrus bilang dia sudah menyerahkan segalanya, dia meninggalkan orang tuanya, saudaranya, semuanya sudah dia tinggalkan, dan dia mau mengikuti Yesus. Kata Yesus, itu akan dibalaskan lipat ganda. Dan mereka akan memperoleh kehidupan kekal bagi barang siapa saja yang mau meninggalkan seluruh yang dimilikinya. Berbeda dengan orang kaya yang tidak mau melepas kekayaannya. Dia sulit untuk masuk kerajaan Allah. Dalam hal ini, dua pasal ini dalam konteks dekat, kita melihat bahwa kerajaan Allah atau kerajaan sorga akan kita dapatkan ketika kita mau melepas segala hal, kekayaan, kepemilikan yang kita miliki, kita lepaskan itu semua. Maka kehidupan kekal akan kita terima. Dan dalam cerita Sakius ini adalah kelanjutan narasi dari pasal-pasal sebelumnya, di mana kita akan melihat nanti di akhir cerita bagaimana Sakius akan melepaskan hartanya dan dia bisa menerima keselamatan. Yang ketiga, pokok bahasan kita yang ketiga yaitu what? Berbicara tentang alur cerita dari kisah Sakius. Sakius berusaha untuk melihat Yesus, tapi tidak berhasil karena orang banyak dan badannya pendek. Kekurangan Sakius membuat dia susah untuk melihat Yesus yang sedang melintas di kota Yeriko, di kota di mana Sakius tinggal. Sakius kemudian berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon. Dan berikutnya, Yesus melihat Sakius dan menyuruhnya turun dari pohon.
Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi orang banyak lalu bersungut-sungut dan seperti menyalahkan tindakan Yesus yang ingin menumpang di rumah Sakeus dan menyebut Sakeus dengan sebutan orang berdosa. Sakeus menunjukkan keseriusannya untuk bertobat dan berkomitmen bahwa ia akan memperbaiki dosa-dosanya. Di sini di ayat 8. Kita lihat di ayat 7, ayat sebelumnya, ada orang yang mengatakan bahwa Sakeus itu orang berdosa dan mereka bersungut-sungut ketika mendengar Yesus mau menumpang di rumah Sakeus. Respon Sakeus ketika mendengar orang-orang ini bersungut-sungut, dikatakan dalam ayat 8 yang ini diungkapkan bahwa Sakeus merespon dengan dia menunjukkan keseriusan untuk bertobat dan berkomitmen bahwa ia akan memperbaiki dosa-dosanya. Di ayat 8, saya akan bacakan kembali, Lukas 19 ayat 8. Dikatakan seperti ini, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakeus mengatakan bahwa dia akan menyerahkan setengah dari miliknya. Itu jumlah yang besar untuk dia bagikan kepada orang miskin. Dan dia juga berkata, orang yang sudah dia peras, jika ada orang yang dia peras, dia akan mengembalikan kepada orang itu 4 kali lipat. Ini adalah klimaks dari alur cerita Sakeus, di mana Sakeus merespon sungut-sungutan orang-orang, merespon dari penerimaan Yesus ketika dia naik ke atas pohon, dia berusaha untuk bisa memanjat dan mencari dan melihat siapa Yesus itu. Ayat 8 ini merupakan klimaks dari alur cerita Sakeus yang ditunjukkan dengan tindakan Sakeus, dia bertobat. Dia mau bertobat dan memperbaiki semuanya. Hingga kemudian di ayat 9 dikatakan bahwa Yesus menganugerahkan keselamatan pada Sakeus dan seisi rumahnya. Dan inilah alur cerita dari Sakeus yang bisa kita pelajari. Dan kemudian di pokok bahasan berikutnya, yaitu how. How adalah refleksi dari kisah Sakeus, di mana dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan pesan atau pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Sakeus, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam pelayanan kita, sehingga kita boleh menjadi berkat buat banyak orang. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa setelah berjumpa dengan Yesus, Sakeus mulai menyadari akan keberadaan dirinya yang berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan, sehingga kemudian dia memutuskan untuk bertobat. Sakeus merasa bahwa dia itu sungguh tidak layak, dia merasa bahwa dia adalah orang berdosa. Tetapi kemudian perjumpaan dia dengan Yesus itu sudah mengubahkan hatinya. Itu sudah mengubahkan hidupnya, mengubahkan pola pikir dia. Sehingga perjumpaan dia dengan Yesus membuat dia mengambil keputusan untuk dia bertobat dari gaya hidupnya yang lama. Itu pelajaran pertama. Dan pelajaran yang kedua, bahwa Yesus selalu menerima dengan tangan terbuka bagi orang berdosa yang mau bertobat. Kita melihat dari pendalaman Alkitab yang sudah kita pelajari bahwa Yesus tidak peduli dengan masa lalu Sakeus. Yesus tidak peduli dengan dosa-dosa yang sudah dilakukan Sakeus. Bahkan sungutan orang-orang di sekitar Yesus yang membenci Yesus, yang mereka merasa sudah menerima tindakan jahat dari Sakeus, yang mereka kemudian menyebut Sakeus orang berdosa, itu sama sekali tidak membuat Yesus menutup pintu pertobatan bagi Sakeus. Bahkan Yesus menerima dengan tangan terbuka bagi orang berdosa yang mau bertobat. Bagi siapa yang sungguh-sungguh ingin bertobat, yang datang kepada Yesus, maka Yesus menerima dengan tangan terbuka. Selalu ada kesempatan untuk orang yang mau bertobat. Itu adalah pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, Sakeus menganggap harta dan kekayaan bukanlah segalanya setelah dia berjumpa dengan Yesus. Kalau dulu, ketika jadi pemungut cukai, Sakeus memiliki kedudukan yang penting, bahkan di kota Yeriko itu merupakan pusat produksi dan ekspor dari balsam of Mekah tadi, balsam Mekah. Itu adalah kedudukan yang sangat menyenangkan bagi Sakeus, karena dia bisa memiliki segalanya, harta berlimpah dia miliki, dia punya kewenangan, dia punya kekuasaan. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus,
Sakius menganggap harta dan kekayaan itu bukan segalanya. Dia mau melepaskan itu semua untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan Yesus. Pelajaran ketiga, Sakius menganggap harta dan kekayaan bukanlah segalanya. Dan kemudian pelajaran yang keempat, untuk memperoleh kehidupan yang kekal, kita harus berani melepaskan prinsip atau keyakinan kita yang lama. Kita harus berubah, pola pikir berubah, gaya hidup kita berubah. Prinsip kita yang lama, prinsip yang terkait dengan dunia, kita tinggalkan. Tetapi kita ikuti prinsip hidup kekal yang Yesus ajarkan. Sebagai contoh di sini Sakeus yang punya harta yang banyak, dia melepaskan semuanya. Dia melepaskan apa yang dia miliki. Sehingga kemudian dia memperoleh keselamatan, bahkan keselamatan itu bukan hanya dia terima secara pribadi, tetapi keselamatan juga turun atas seisi rumahnya. Dia menjadi berkat buat orang lain. Kehidupan yang kekal akan kita terima ketika kita berani melepaskan apa yang kita dimiliki. Seperti yang dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal, orang kaya itu harus melepaskan harta. Dan Petrus, murid Yesus, harus meninggalkan kehidupannya, kehidupan lamanya, meninggalkan saudaranya, orang tuanya, dan mereka mengikuti Yesus. Inilah pelajaran-pelajaran pesan yang disampaikan penulis kepada kita semua dari kisah Sakius, di mana Sakius kemudian bertobat, dan akhirnya dia memperoleh kehidupan yang kekal, yang menjadi pribadi yang baru di dalam Tuhan. Inilah yang sudah kita dalami dalam pembacaan Alkitab hari ini. Kiranya apa yang kita terima, kita bisa terapkan dalam kehidupan kita, kita bisa terus renungkan, dan kita bawa dalam kehidupan kita, baik sebagai kita bekerja, kita sebagai umat Tuhan, maupun di dalam pelayanan kita, agar dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat, nama Tuhan boleh dipermuliakan, dan banyak jiwa yang boleh kita bawa, kita menangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.